Ketika kalian hanya punya uang 100 juta, yang kalian bisa lakukan adalah apa? Apakah kalian bisa beli Avanza yang baru? Tidak. Uangnya sama nih 100 juta, tapi kalian bisanya beli Brio bekas. Nah, itu adalah penurunan standar hidup. Yang tadi nyaman pakai Avanza, sekarang harus belinya Brio bekas. Yang tadinya 500 juta bisa dapat 2 bedroom, sekarang dapatnya apartemen kecil. Nah, ini adalah fakta yang terjadi di lapangan. Kenapa gue bilangnya kelas menengah? Apakah ini hanya berdampak ke orang yang beli apartemen 500 juta? Tentu tidak. Kalian misalnya beli rumah ya, 1 miliar tadi. Anggaplah nilainya apresiasi nanti jadi 2 miliar ya. Di otak kalian untung 1 miliar, betul? Tapi di saat rumah kalian dari 1 miliar nyampe ke 2 miliar, kalian jual nih misalnya rumahnya 2 miliar, dapat cash nih 2 miliar rupiah, semua yang kalian belanjain di sekitar naiknya 2 kali lipat. Jadi kalian dapat apa sebenarnya? Coba gue tanya ke kalian. Rumah 1 miliar jadi 2 miliar, dijual dapat 2 miliar cash. Lalu semua barang-barang sekitar kalian, pendidikan naiknya udah 3 kali lipat, mobil naiknya udah 3 kali lipat, semuanya udah naik, consumer goods sudah naik 3 kali lipat. Jadi bahkan pemilik aset pun, pemilik rumah pun, itu nggak mendapat keuntungan yang signifikan. Kenapa? Karena semua barang di sekitar itu naik. Itu yang gue bilang bahaya sekali ya. Antara kelas menengah ini jadi paling miskin atau jadi paling kaya. Sekarang aja udah terpolarisasi kan. Ada yang si super kaya dan si super miskin. Itu akan lagi super kaya dan super miskin. Dan ini adalah faktor menarik juga. Ketika harga dari sewa dan juga harga pembelian rumah itu naik terus menerus, dan pendapatan para kelas menengah ini nggak kunjung naik, akhirnya mereka nggak bisa punya hunian. Mereka nggak akan pernah bisa punya hunian. Dan akibatnya apa? Para kelas menengah ini nggak akan pernah bisa punya hunian yang dekat dengan kota. Mereka akan pilih misalnya kerjanya di Jakarta, mereka akan pilih hunian yang jauh sekali di Bogor misalnya. Untuk bisa dapetin rumah 250 sampai 300 juta. Mereka akan pilih commute ya selama 3 jam. Jadi berangkat itu 3 jam, pulang itu bisa 2,5 jam. Mereka akan pilih begitu setiap hari untuk mendapatkan hunian yang murah dengan hutang pula yang dicicil dengan KPR. Nah, ini jadi lingkaran setan. Kenapa? Karena secara well-being manusia ya, kita manusia itu ada risetnya. Kita manusia itu nggak bisa ya commute terus setiap hari selama itu. Produktivitas kita menurun. Otomatis value kita yang kita bisa tingkatkan menurun. Waktu kita untuk belajar pun hal baru juga menurun karena habis di commute. Jadi ini adalah degradasi kecil yang dilakukan kepada kita. Zaman dulu orang tua bisa koar-koar. Oh, gue 300 juta bisa beli rumah. Tinggal nabung deposito semuanya aman. Zaman sekarang nggak bisa seperti itu. 300 juta dapat rumah di Bogor, di pinggir di Bogor. Dan itu sulit sekali commute seperti itu. Orang tua bisa dapat di kota zaman dulu. Kita nggak bisa. Dan memang hidup zaman sekarang lebih susah dibanding zaman orang tua kita. Jauh lebih susah. Karena semua biaya hidupnya naik secara signifikan. Dan degradasi hidup itu dilakukan oleh para elit di atas. Kita di sini nggak cuma ngomong biaya tentang hunian atau mobil. Pendidikan juga sama ya. Jadi untuk akses ya ke para kelas menengah yang pengen upgrade hidupnya, biaya pendidikan itu naik terus dari SD, SMP, SMA sampai kuliah itu naiknya secara signifikan. Nah makanya di sini gue nggak cuma pengen bacot doang gitu. Kan banyak orang cuma jadi komentator cuma bisanya bacot, tapi ini adalah hal real yang gue pengen lakukan, yaitu gue pengen bangun sekolah yang gratis, nggak usah bayar, tinggal datang aja di daerah-daerah yang memang membutuhkan sekolah. Karena gue lihat ini adalah masalah krusial. Pendidikannya adalah masalah krusial di Indonesia, di mana harganya naiknya secara signifikan, tapi daya belinya masyarakat itu